Shalom, puji Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita mau menyembah Dia. Buka hatimu lebar-lebar di hadapannya, kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sama-sama buka hatimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang
petanding hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap pada Yesus. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kita mulai dari depan, katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap pada Yesus. Angkat suaramu, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami tidak akan goyah sedetik pun Tuhan, karena kami percaya pada bersama-sama Haleluya. dengan kami. Kau Amin. memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Amin. Roh Kudus-Mu yang luar biasa itu Amin. memampukan setiap kami untuk kami boleh berjalan sesuai dengan Amin. firman-Mu. Amin. Mampukan kami Tuhan, Jesus. berjalanlah bersama dengan kami Amin. Tuhan. Amin. Kami percaya jika kami berjalan bersama dengan Engkau, Ya. pasti kami cakap melakukan segala perkara Amin. yang besar Amin. dalam hidup kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Kami serahkan seluruh hidup dalam tangan Terima kuasa-Mu kasih. Bapa. Di Terima dalam kasih. nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom,
Saudara semuanya, saya percaya saudara dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dan saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mengangkat sebuah tema yang akan saya sampaikan, yaitu manusia yang hidupnya dipimpin, dikuasai, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Manusia yang dipimpin, dikuasai, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Sama-sama kita baca nats Alkitab dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-25. Begini firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi saya baca. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya percaya saudara akan bertanya-tanya bagaimana kita hidup dipimpin, dikuasai, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Ada banyak alasan supaya Roh Kudus itu bisa berdiam, bekerja di dalam diri seseorang. Yang pertama adalah orang percaya dan lahir baru disebut adalah baik Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus, sama-sama kita buka Alkitab kita, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19, dia berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa hidup kita adalah bait Roh Kudus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika kita mau mengambil kesimpulan untuk hidup yang baru, maka disitulah Roh Kudus bekerja memeteraikan saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, maka Roh Kudus sejak itulah berdiam dalam hidup saudara. Yang kedua adalah orang percaya sudah menjadi milik Allah. Kalau kita lihat dalam 1 Efesus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Efesus pasalnya yang pertama ayat 13 sampai 14, dia berkata begini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita. Yang kedua adalah kalau kita yaitu hidup di dalam Roh. Karena dia berkata di ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijadikan kita milik Allah. Jadi yang kedua adalah supaya kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Allah, maka kita tidak hidup sembrono lagi. Kita belajar hidup yang dipimpin, dikuasai, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu saudara, hidup di dalam Roh adalah sangat berkaitan dengan hati manusia, pikiran manusia, bahkan roh manusia itu sendiri. Dan perlu juga kita ketahui bahwa roh manusia itu perlu diperbaharui hari ke hari. Dengan cara apa? Kita bertekun dalam doa, kita bertekun memuji menyembah Tuhan setiap hari, sehingga roh itu selalu yaitu ada dalam diri kita, sehingga roh itu selalu menguatkan kita dalam situasi apapun, sehingga Roh Kudus itu senantiasa menyertai kita dalam keadaan apapun. Haleluya. Nah, di dalam hati manusia disitulah timbul namanya ide, kreativitas, dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu saudara, biarlah hati kita, pikiran kita, tindakan kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Supaya
dipimpin, dikuasai, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, semuanya berkenan kepada Tuhan. Dan sehingga orang-orang di sekitar kita, mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Mereka melihat kebaikan yang kita lakukan. Mereka melihat pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Mereka melihat bagaimana cara kita bekerja, bagaimana kita sekolah, bagaimana kita hidup. Sehingga melalui hidup kita, nama Bapa dipermuliakan. Maka oleh sebab itu saudara, di samping juga kita hidup di dalam roh, ada namanya hidup dalam kedagingan. Atau hidup yang dipimpin, dikuasai, dan dikendalikan oleh keinginan daging kita. Nah, hidup ini kalau dalam hidup kedagingan, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah hidup dalam kegelapan. Dengan kita hidup dalam kegelapan, maka ketika kita berhadapan dengan sebuah keputusan, berhadapan sebuah rencana, maka kita akan mengambil sebuah keputusan di sana untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga akibatnya nanti kepada saudara dan saya kalau kita hidup dalam kedagingan, yaitu kita akan hidup hanya untuk diri kita sendiri tanpa memikirkan orang lain. Itulah hidup dalam kedagingan. Maka hidup dalam kedagingan juga itu sangat-sangat itu menyenangkan sebenarnya secara dunia, secara lahiriah, secara jasmani kita. Tapi saudara, saya mengingatkan kepada saudara, marilah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Marilah kita hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Marilah kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Karena di sana kita akan melihat keajaiban demi keajaiban, kedahsyatan demi kedahsyatan, mujizat demi mujizat yang akan dilakukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, nanti kalau kita hidup dalam kedagingan, saya balik ke topik, kalau kita hidup dalam kedagingan, maka pada ujungnya kita akan mengalami namanya kekecewaan, mengalami namanya sebuah kegagalan, mengalami namanya sebuah ketidakadilan. Sehingga banyak kita temui orang mengambil sebuah keputusan yang salah, sehingga ada banyak orang yang kita dengar bisa bunuh diri dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudara, mari kita undang Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita dengan cara kita mengangkat tangan dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan sehingga Dia bekerja dalam kehidupan kita. Maka kita kuat dalam menghadapi persoalan. Mungkin di saat ini kita mengalami namanya himpitan, baik secara ekonomi, baik secara moral kita, psikisnya kita. Kenapa? Karena di masa-masa yang sekarang kita diajukan oleh pemerintah untuk tetap di rumah. Tapi yakin dan percayalah, biarlah setiap hari kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Karena di sana ada kemenangan. Haleluya. Jadi kesimpulannya buat saudara dan saya adalah ada dua. Yang pertama adalah kalau saudara hidup dalam roh, maka saudara akan dibawa melihat kemuliaan Tuhan dan melihat kehidupan yang kekal. Yang kedua adalah kalau saudara hidup dalam kedagingan, maka saudara akan dibawa merasakan indahnya dunia ini, merasakan kepuasan secara lahiriah ini, membawa saudara merasakan indahnya yaitu bersama dengan dunia ini. Tapi ingat saudara, pada ujungnya sudah ditunggu oleh yaitu kebinasaan. Terima kasih saudara, sampai di sini renungan hari ini. Saya percaya biarlah Roh Kudus lebih dalam lagi memberikan pengertian kepada saudara, sehingga saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang ada dalam hidup saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu, dan saya percaya Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi setiap orang yang mendengar yaitu renungan ini, dan saya percaya mereka sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati, anak mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, bahkan seluruh apapun yang mereka lakukan, saya percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.